Kembali saya bersuka cita bertemu dengan saudara di hari Minggu ini, sekalipun kita tetap mengadakan ibadah online. Tapi kita percaya dan saya percaya dimanapun saudara berada hari ini, dimanapun saudara, sekalipun di rumah saudara, saudara tetap sehat, tetap terpelihara sempurna. Sebagaimana doa Yohanes, aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Dari tempat ini saya juga berdoa buat saudara dimanapun saudara berada, kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik, sehat-sehat. Hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat cerita tentang Yusuf. Di dalam Alkitab, cerita tentang Yusuf sangat jelas sekali. Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Jadi kalau saudara mengerti cerita tentang Yusuf hari ini, saudara akan mengerti bagaimana isi hatinya Tuhan Yesus buat saudara, buat saya, terutama di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Alkitab menceritakan bahwa Yusuf adalah anak yang paling disayang sama bapaknya. Bapaknya membuatkan dia jubah yang maha indah, kemudian bapaknya mengutus Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sedang bekerja di ladang. Nah, saudara tahu apa yang terjadi ketika Yusuf diutus kepada saudara-saudaranya yang sedang bekerja di ladang? Yusuf ditolak. Jadi Yusuf merupakan jelas gambaran tentang Tuhan Yesus. Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang paling disayang sama bapaknya, dan bapaknya suatu hari juga mengutus Yesus kepada saudara-saudaranya, yaitu domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Yusuf ditolak oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual kepada seorang pedagang Ismail yang membawa dia ke Mesir, dijual sebagai budak. Singkat cerita, di Mesir Yusuf dia menjadi roti hidup bagi bangsa Mesir. Dia menjadi juru selamat. Itu sebabnya dia dinamakan Safnat Paneah, yang artinya juru selamat dunia. Demikian juga dengan Yesus. Nah, perhatikan baik-baik. Sejak Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, selama Yusuf ada di Mesir, sejak dia ditolak oleh saudara-saudaranya, ini merupakan gambaran tentang selama 2000 tahun. Sejak Yesus ditolak oleh bangsa Israel, Yesus menjadi roti hidup bagi dunia ini. Dia menjadi juru selamat bagi dunia ini. Nah, singkat cerita, Yusuf bukan hanya menjadi penguasa, dia bukan hanya menjadi penyelamat, tapi dia juga menjadi penguasa di sana. Apa yang terjadi setelah itu? Kalau saudara baca ceritanya secara lengkap, setelah itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh dunia. Tetapi saudara bisa lihat dalam cerita tentang Yusuf, saudara bisa melihat apa yang Yusuf lakukan untuk membuat bangsa ini berkelimpahan di saat bangsa-bangsa lain, bahkan seluruh dunia mengalami kelaparan. Firaun berkata kepada rakyat Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang diperintahkannya. Sekali lagi saya ulangi, Firaun berkata kepada rakyat Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Hal yang sama terjadi di perkawinan di Kana ketika terjadi kekurangan anggur di sana. Ibunya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan kepadamu, perbuatlah. Saya mau kasih tahu sama saudara, sekalipun sekarang dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, tapi kalau Tuhan memerintahkan saudara untuk melakukan sesuatu, lakukan. Maka saya percaya saudara akan melihat mujizat dan kebaikan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Karena hanya di Mesir ada makanan, dan seluruh dunia mengalami kelaparan, itu sebabnya saudara-saudaranya Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan, membeli gandum. Waktu saudara-saudaranya datang melihat Yusuf, mereka tidak mengenali Yusuf. Dan saat itu Yusuf juga belum menyatakan dirinya. Ketika Yusuf pertama kali kembali melihat saudara-saudaranya, Alkitab mengatakan Yusuf berpaling dari saudara-saudaranya dan Yusuf menangis. Saat itu Yusuf belum memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah, singkat cerita, mereka datang membeli gandum, kemudian mereka pulang. Ketika mereka tiba di rumah, mereka bongkar gandumnya, mereka bongkar makanan mereka, dan mereka ternyata menemukan uang mereka yang tadi mereka pakai untuk membeli, mereka menemukan uang mereka kembali. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Perhatikan baik-baik. Saudara dan saya tidak bisa membeli kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir saudara bisa beli kebaikan Tuhan, saudara bisa beli keselamatan, saudara bisa beli kasih karunia, bisa beli kesembuhan. No. Keselamatan, kasih karunia, kebaikan Tuhan, kesembuhan gratis buat saudara, buat saya. Gratis bukan berarti murah. Gratis karena harganya sudah dibayar.
oleh Tuhan Yesus. Jadi ingat baik-baik, jadi sekali lagi mereka datang ke Mesir karena hanya di Mesir ada gandum. Mereka datang ke Mesir, mereka beli makanan, mereka kembali dan mereka menemukan uang mereka kembali. Dan mereka berkata, siapa yang menaruh uang dalam kantung kami? Siapa yang menaruh uang dalam kantung kami? Nah, ini jeritan orang-orang Israel di zaman modern sekarang. Siapa yang memberkati kami? Siapa yang menaruh uang dalam kantong kami? Mereka tidak tahu siapa yang memberkati mereka. Nah, kalau saya perhatikan baik-baik, kenapa mereka diberkati? Karena mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian ada di dalam darah mereka. Melalui Abraham, nenek moyang Allah buat perjanjian dengan Abraham. Jadi kalau hari ini mereka diberkati, itu bukan karena kesetiaan mereka. Mereka diberkati karena kesetiaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik, sejarah membuktikan bangsa ini, bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang terkecil rasnya di seluruh dunia. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, peraih hadiah Nobel, sebagian besar peraih hadiah Nobel berasal dari ras ini. Amin. Sejarah membuktikan semua bidang, hampir semua bidang. Teknologi, saudara boleh sebutkan segala merek, Dell, Compaq, Oracle. Siapa orang anak muda yang terkaya di dunia sekarang, anak muda? Mark Zuckerberg, dia pembuat Facebook, Instagram sekarang dia miliki. Dia adalah, mereka tidak pernah tahu siapa yang menaruh uang dalam kantung mereka. Belum lagi dalam bidang kesehatan. Vaksin, alat-alat kesehatan, EKG, semua dalam bidang fashion, celana yang saya pakai, Levi's, Lewi, itu mereka semua yang bikin. Dan mereka tidak pernah tahu siapa yang menaruh uang dalam kantung mereka. Mereka diberkati karena garis keturunan Abraham. Amin. Nah, bagaimana dengan Ismail, Pak? Ismail juga keturunan Abraham. Abraham pernah berkata, bagaimana dengan Ismail Tuhan? Dan Tuhan berkata, aku juga akan memberkati Ismail. Apa yang sekarang Ismail miliki? Minyak. Mereka hanya duduk, ongkang kaki, minyak keluar. Saudara dan saya juga keturunan Abraham. Banyak di antara saudara dan saya yang tidak percaya kalau kamu adalah keturunan Abraham. Alkitab mengatakan, barang siapa milik Kristus, ia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi mereka kembali, mereka bongkar makanan mereka, mereka menemukan uang mereka kembali. Dan mereka ketakutan. Kenapa? Karena Yusuf menahan saudara mereka yang bernama Simeon. Jadi mereka takut, mereka kembali lagi, mereka menceritakan segala sesuatunya kepada Yusuf. Dan Yusuf bilang begini, perhatikan baik-baik. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya lah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Yusuf berkata kepada mereka, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu, Allah Bapamu yang memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Amin. Mereka tidak tahu siapa yang memberkati mereka, tapi satu hari mereka tahu siapa yang memberkati mereka. Siapa yang memberkati mereka? Tuhan. Amin. Dan singkat cerita, Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, saudaramu, marilah datang dekat-dekat. Nah, waktu Yusuf berkata, marilah datang dekat-dekat, saudaranya semua tidak berani datang mendekat kepada Yusuf. Kenapa? Karena mereka memiliki kesadaran, mereka pernah bersalah. Menjual Yusuf, masukin Yusuf dalam sumur, menjual, mereka memiliki kesadaran rasa bersalah. Nah, sekarang banyak orang Kristen yang tidak berani datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki kesadaran akan dosa. Saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya satu kali untuk menghapus dosamu. Dosamu sudah diampuni. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Yusuf berkata, marilah mendekat kepadaku. Yesus juga berkata, marilah kepadaku. Amin. Saudara masih ingat ketika Yesus datang ke Samaria, dia bertemu dengan seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia hidup bersama dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Yesus datang dan berkata, Yesus khusus datang ke Samaria. Khusus datang untuk perempuan ini. Seolah-olah Yesus mau berkata begini, aku tahu dosamu yang membuat kamu tersingkir. Aku tahu. Sehingga engkau pergi ke sumur jam 12 siang untuk menghindari wanita-wanita yang lain. Aku tahu, tapi Yesus berkata, jikalau kamu datang kepadaku dan minta air hidup, niscaya kamu tidak akan haus lagi. Amin.
Jika kamu datang kepadaku dan minta kepadaku air hidup, kamu niscaya kamu tidak akan haus lagi. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, maka saudara hidup berdasarkan kesanggupanmu melaksanakan hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang sanggup. Dan Tuhan berkata, jangan mendekat. Tapi Yesus berkata, kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, kalau kamu pernah jatuh, kamu pernah berbuat dosa, kamu pernah berbuat sesuatu yang salah, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selanjutnya Yusuf berkata begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Yusuf berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Dengan kata lain, Yusuf mau berkata, janganlah kamu bersusah hati, janganlah menyesali apa yang dulu pernah kamu lakukan terhadapku. Saya mau saudara mengerti, setiap orang, bukan hanya saudara, semua orang punya tantangan di masa lalu, sekarang, bahkan di masa mendatang. Kalau saudara dulu pernah berbuat sesuatu yang salah di masa lalu, dan kalau apa yang kamu lakukan di masa lalu masih menghantui saudara sampai sekarang, kalau hari ini saudara punya kekhawatiran dalam pikiranmu, dalam hatimu, atau saudara punya kekhawatiran tentang masa depan, gimana nanti anak saya sekolah, gimana nanti saya begini, gimana nanti saya bayar ini, gimana. Kalau saudara punya kekhawatiran, perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana caranya Yusuf menghilangkan kekhawatiran saudara-saudaranya satu persatu. Lihat bagaimana caranya dia menghilangkan kekhawatiran saudaranya satu persatu. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang khawatir? Kenapa orang bisa khawatir? Karena orang fokus sama dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau saudara akan lihat di sini bagaimana caranya Yusuf membuat saudara-saudaranya tidak khawatir. Caranya adalah Yusuf membuat saudara-saudaranya tidak fokus sama apa yang mereka lakukan di masa lalu. Tapi Yusuf minta saudaranya untuk fokus sama apa yang terjadi sama Yusuf. Yusuf berkata, akulah Yusuf, marilah dekat-dekat. Mari dekat-dekat. Jangan menyesali diri. Jangan bersusah hati. Amin. Dengan kata lain, Yusuf mau supaya saudara-saudaranya jangan fokus sama apa yang mereka lakukan di masa lalu. Jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri karena apa yang kamu lakukan dengan menjual aku ke sini. Tetapi Yusuf mau saudara-saudaranya untuk fokus sama apa yang sekarang terjadi sama Yusuf. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana caranya Yusuf menghilangkan kekhawatiran saudara-saudaranya? Yusuf menghilangkan kekhawatiran saudaranya dengan cara membuat saudara-saudaranya tidak fokus sama apa yang mereka lakukan dulu, tapi membuat saudaranya fokus sama apa yang terjadi sekarang sama Yusuf. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara pernah berbuat sesuatu yang salah, Tuhan tidak mau saudara fokus sama apa yang pernah kamu lakukan dulu. Tapi Tuhan mau saudara fokus sama apa yang Tuhan lakukan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 7, ayat ke-8. Perhatikan baik-baik. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Tetapi Allah. Sekali lagi, Yusuf membuat saudara-saudaranya untuk tidak fokus sama apa yang saudara-saudaranya lakukan di masa lalu, menjual Yusuf. Tapi Yusuf mau supaya saudaranya fokus sama apa yang terjadi, apa yang Allah lakukan sama Yusuf hari ini. Bukan kamu, tapi Allah. What? Jelas-jelas saudaranya yang jual. Jelas-jelas saudaranya yang benci. Tetapi apa artinya? Bukan kamu, tetapi Allah. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Orang lain boleh merancangkan kejahatan sama saudara, tetapi saya punya kabar baik. Apapun yang dirancangkan sama saudara, Tuhan saudara, Tuhan saya, dia tidak pernah tinggal diam. Tuhan saudara, Tuhan saya, dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam hidup saya.
Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yusuf berkata, bukan kamu, tetapi Allah. What? Jelas-jelas semua pekerjaan saudara-saudaranya. Tetapi ingat baik-baik, Allah turut bekerja. Kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, maka Yusuf tidak pernah bisa bekerja di rumah Firaun. Kalau Yusuf tidak bekerja di rumah Firaun, sekalipun dia difitnah oleh istrinya Potifar, kalau dia tidak bekerja di rumah Potifar, difitnah, dia tidak bisa masuk penjara. Tapi kalau dia tidak masuk penjara, dia tidak ketemu juru roti raja. Kalau dia tidak ketemu juru roti raja, maka dia tidak pernah bisa ketemu Firaun. Kalau dia tidak ketemu Firaun, dia tidak bisa menjadi penguasa. Apapun yang musuhmu rancangkan, musuhmu boleh merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidupmu. Tapi Tuhan, saudara, Tuhan saya, Dia Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, dan pada akhirnya endingnya mendatangkan kebaikan buat saudara, buat saya. Jadi apapun yang kamu hadapi hari ini, sekalipun yang buruk, saya mau kasih tahu, itu belum ending. Amin. Endingnya apa? Kebaikan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat 9 sampai 11. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Ayat yang ke-10, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Perhatikan baik-baik. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya untuk disampaikan kepada bapaknya Yakub, engkau akan tinggal di tanah Goshen. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Perhatikan baik-baik. Apa artinya Goshen? Goshen artinya dalam bahasa Ibrani, Goshen artinya datang mendekat. Amin. Datang mendekat. Itu sebabnya dikatakan dan akan dekat kepadaku. Yusuf memberitahukan kepada saudara-saudaranya, kasih tahu sama bapak, datanglah kemari, tinggal di Goshen. Apa artinya Goshen? Datang mendekat. Itu sebabnya dikatakan dan akan dekat kepadaku. Amin. Dan Alkitab mengatakan, Yusuf berkata, di sanalah aku memelihara engkau. Ayat yang ke-11 dikatakan, di sanalah aku memelihara engkau. Jadi dengan kata lain, ini isi hatinya Yusuf. Saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan Yesus karena Yusuf menggambarkan Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Di saat terjadi kelaparan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kasih tahu sama Bapak, datanglah ke sini, tinggallah di Goshen. Apa artinya Goshen? Datang mendekat. Di sanalah aku memelihara engkau. Jadi dengan kata lain, di tempat di mana engkau dekat kepadaku. Sekali lagi saya ulangi, di tempat di mana engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara engkau. Sekali lagi saya ulangi, di tempat di mana engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara engkau. Saudara bisa lihat isi hatinya Tuhan Yesus di sini. Amin. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Ini isi hatinya Yusuf buat saudara, dan ini isi hatinya Tuhan Yesus buat saudara, buat saya. Saudara dan saya mengalami situasi dunia yang tidak menentu hari ini. Ada begitu banyak virus, ada begitu banyak kuman, ada begitu banyak orang yang mati. Kemudian dari efek dari apa yang terjadi hari ini, kemudian ada begitu banyak usaha yang tutup, perekonomian gak jalan. Banyak orang yang kena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan.
tidak ada penghasilan, zero income. Mereka bingung mau makan apa. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada saudara, datanglah mendekat kepadaku. Amin. Di tempat di mana engkau mendekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Amin. Kita nggak pernah tahu keadaan ini berlangsung berapa lama, hanya Tuhan yang tahu. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu sama saudara, datanglah mendekat kepadaku. Datanglah mendekat kepadaku. Di tempat di mana kamu datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Wow. Yang percaya boleh bilang amin. Kabar baik? Yes, ini kabar baik. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Amin. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini. Ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Kemuliaan Yusuf. Ingat, Yusuf merupakan gambaran tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi kalau saudara datang kepada Bapa di surga, ceritakan kemuliaan Yesus. Amin. Bapa, betapa aku bersyukur Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal, yang paling engkau kasihi. Dia tidak bercacat, dia tidak bercelah, dia tidak berdosa, dalam dia tidak berdosa. Tapi engkau telah membuat anakmu menjadi dosa karena kami. Wow, ceritakan segala kemuliaan Yesus kepada Bapa. Dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Kalau saudara menceritakan kemuliaan Yesus kepada Bapa, apa yang terjadi? Ingat baik-baik, Yesus merupakan persembahan yang harum, yang kudus, dupa yang harum di hadapan Bapa. Ketika saudara datang kepada Bapa, menceritakan kemuliaan Yesus, apa yang terjadi? Bapa turun. Allah bertakhta di atas pujian. Yang percaya boleh bilang amin. Perhatikan baik-baik, apa yang sesungguhnya Yusuf mau sampaikan. Ini hatinya Yesus. Di tempat di mana engkau datang mendekat, di tempat di mana engkau datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara engkau. Jadi ini isi hatinya Tuhan. Kepadaku aku akan memelihara engkau. Bagaimana caranya saudara datang mendekat kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Pray. Amin. Pray. Meditate. Ketika saudara berdoa, ketika saudara meditate, amin, saudara mendekat kepada Tuhan. Ada komunikasi di sana. Amin. Saudara berdoa, saudara berbicara kepada Tuhan. Tapi waktu saudara duduk membuka firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saudara. Saudara datang mendekat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Aku akan memelihara engkau. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ceritakanlah kepada Bapa kemuliaanku. Amin. Ceritakan kepada Bapa kemuliaanku. Ketika saudara datang sama Tuhan, saudara menceritakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Yesus. Apa artinya? Worship. Amin. Worship. Perhatikan, ini sudah kita pelajari sejak awal bulan. Berdoa, memuji, pray, worship, meditate. Amin. Saudara dan saya sekarang ada dalam situasi yang sulit. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf ada dalam situasi yang sulit. Kelaparan masih 5 tahun lagi. Tetapi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, datanglah tinggallah di Goshen. Apa artinya Goshen? Datang mendekat. Ketika kamu datang tinggal di Goshen, ketika kamu datang ke tempat di mana kamu dekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Amin. Kemudian ceritakan kepada Bapa kemuliaanku, worship. Dan Bapa segera datang. Jadi saya mau kasih tahu saya punya kabar baik masalah. Kalau saudara mengerti cerita tentang Yusuf. Yusuf jelas sekali dalam Alkitab merupakan gambaran tentang Yesus. Kalau saudara mengerti bagaimana isi hatinya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Demikianlah isi hati Yesus hari ini buat saudara, buat saya. Ketika hari ini kita ada dalam situasi yang sulit. Amin. Hari ini sesungguhnya Tuhan mau berkata sama saudara. Mungkin saudara berkata, Tuhan, kami ada dalam situasi yang sulit. Kita nggak tahu lagi bagaimana caranya bayar begini. Kita nggak tahu lagi bagaimana caranya harus bayar ini. Kita nggak tahu lagi bagaimana. No. Perhatikan baik-baik.
Tuhan mau kasih tahu sama saudara, di tempat di mana kamu datang mendekat kepadaku, aku akan memelihara kamu. Kabar baik, bagaimana caranya? Pray, meditate, worship. Dan saya percaya ketika kamu berdoa, ketika kamu merenungkan firman Tuhan, amin, ketika kamu memuji Tuhan, worship, maka kamu datang mendekat kepada Tuhan. Dan di tempat di mana kamu mendekat kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memelihara kamu. Dan saya percaya Tuhan akan pelihara saudara di tempat di mana saudara mendekat kepada Tuhan. Di tempat itu Tuhan akan memelihara saudara sampai perhatikan baik-baik, semua masalah ini selesai. Kamu tidak akan pernah kekurangan. Kamu dipelihara dengan sempurna. Dan saya percaya tidak ada seorang pun dari saudara yang percaya sama Yesus kekurangan. Kamu akan dipelihara dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Di tempat di mana kamu datang mendekat kepada Tuhan, berdoa, meditate, worship, itu adalah tempat di mana kamu datang mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya di tempat itu kamu akan dipelihara dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapak, kami bersyukur buat cerita yang indah yang hari ini kami lihat. Jelas di dalam perjanjian lama, Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Hari ini kami mengerti isi hatimu Tuhan. Bagaimana isi hatinya Yusuf kepada saudara-saudaranya ketika terjadi kelaparan di seluruh dunia. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau katakan, apa yang Kau nyatakan isi hatimu melalui Yusuf kepada saudara-saudaranya, itu adalah isi hatimu Tuhan buat setiap anak-anakmu sekarang di dunia ini. Ketika kami mengalami situasi yang sulit, Engkau berkata kepada saudara-saudaranya Yusuf, panggil Bapa datang ke sini, tinggal di Goshen. Goshen artinya datang mendekat. Dan di tempat di mana kami mendekat kepadamu, Engkau akan memelihara kami. Kami percaya Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, ketika kami datang mendekat kepadamu, kami berdoa, kami merenungkan firman-Mu, kami memuji Tuhan, kami percaya Tuhan di tempat itu, kami percaya Engkau akan memelihara kami dengan sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan kami berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, biarlah hari ini mereka mengerti isi hatinya Tuhan. Mereka tidak khawatir lagi, mereka tidak takut lagi. Tetapi ini isi hatinya Tuhan yang kami tahu, bahwa Engkau mau kami datang mendekat kepadamu. Dan di tempat di mana kami datang mendekat kepadamu, Engkau akan memelihara kami. Kami tidak pernah tahu Tuhan sampai berapa lama lagi kejadian ini berlangsung, tapi hanya Engkau yang tahu. Tetapi kami percaya hari ini, seberapa lama pun kejadian ini, tapi kami percaya ketika kami datang mendekat kepadamu, Engkau akan memelihara kami, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun sampai masalah ini berakhir. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memelihara kami sempurna, Engkau akan memelihara anak kamu sempurna. Kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah miskin, kami tidak pernah bangkrut. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna atas setiap kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Amin.